Coach Sintayong lanjut geber latihan timnas menjelang pertandingan kontra timnas Vietnam. Pengamat asal Vietnam sesumber remehkan skuad Garuda asuhan Coach Sintayong di Piala ASEAN. Begini jawaban PSSI soal Jordi Weerman yang susul proses oleh Romini untuk menjadi WNI. Penampilan memukau Eliano tuai sorotan positif bersama klubnya di Liga Belanda. Isi perbincangan Sandy Walsh dan Jairo Dewal saat berbincang setelah pertandingan menarik dibahas. Milano Jonathan akhirnya menyatakan sikap siap untuk bergabung dan membantu skuad untuk lebih tajam. Benarkah jadwal padat Piala ASEAN Cup 2024 bisa membuat para pemain cedera? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain masa depan timnas Indonesia yaitu Eliano kini kembali menunjukkan aksinya di lapangan di saat memperkuat klubnya. Namun sayangnya Pecuole kalah dan harus kecewa. Ya, Eliano diketahui tampil sebagai pengganti di menit ke-32 menggantikan rekannya yang mengalami cedera. Namun meskipun masuk di pertengahan laga, performa Eliano pun mencuri perhatian. Hal itu dengan catatan akurasi umpan mencapai 96% dengan 48 dari 50 umpan berhasil menemui sasaran. Dalam hal ini penampilan solidnya tersebut mendapatkan penilaian 6,9 dari SofaSoccer. Hal itu menunjukkan bahwa kontribusinya sangat signifikan di tengah kegagalan timnya. Penampilan ini menjadi momen penting bagi Eliano, mengingat ini adalah kali pertama Eliano kembali merumput setelah terakhir kali bermain pada 3 November 2024 yang lalu. Kembalinya Eliano ke lapangan diharapkan mampu memperkuat permainan tim di laga-laga berikutnya. Di sisi lain, mengetahui Eliano tampil memukau bersama klubnya, warganet tanah air pun tampak turut bangga dengan permainan muda potensial ini. Ya, dimana tidak sedikit yang berharap bahwa Eliano bisa terus tampil konsisten dan nantinya bisa membela skuad Garuda. Di kasta tertinggi Liga Belgia, itu KV Mechelen, klub yang diperkuat Sandy Walsh bermain imbang 1-1 versus Royal Antwerp. Dalam laga itu, Sandy Walsh masuk di menit-menit akhir dan hanya bermain selama 2 menit. Di sisi lain, sosok Jairo Dewal, pemain keturunan Indonesia di kubu Royal Antwerp, tampil sebagai starter dan digantikan di menit ke-56. Dalam laga tersebut, kedua pemain itu mendapatkan rating 6,8 dari SofaSoccer, di mana Jairo menunjukkan kemampuan distribusi bola yang baik dengan akurasi umpan sebesar 9,2%. Hasil ini membuat Royal Antwerp masih belum mampu mematahkan rekor tak terkalahkan KV Mechelen dalam 4 pertemuan terakhir. Menariknya, dalam kesempatan tersebut pemain timnas Indonesia yaitu Sandy Walsh tampaknya berbincang dengan sosok pemain keturunan Indonesia yaitu Jairo Dewal. Hal itu terlihat setelah pertandingan dari kedua klub tersebut selesai digelar. Sandy Walsh tampak serius berbincang dengan sosok Jairo tersebut. Sayangnya belum diketahui dari isi perbincangan Sandy Walsh dan juga Jairo. Namun dalam kesempatan itu malah banyak yang mengira bahwa Sandy Walsh dengan Jairo berbincang soal timnas Indonesia. Milano Jonathan kini dikabarkan selangkah lagi akan bergabung dengan FC Utrecht pada bursa transfer Januari mendatang. Langkah ini menjadi perhatian besar dalam dunia sepak bola Belanda, terutama karena Jonathan sebelumnya santer diincar oleh FC Twente. Menurut laporan media Belanda, FC Utrecht memenangkan persaingan dalam mendapatkan Jonathan. Dalam hal ini, Jonathan berharap bahwa proses transfernya dapat segera rampung sehingga ia bisa melanjutkan karirnya di FC Utrecht. Saya bersedia membantu klub, memang belum final, tapi diskusi sedang berlangsung. Mudah-mudahan para pihak bisa mencapai kesepakatan bersama, kata Milano Jonathan baru-baru ini di SPN. Ya, FC Utrecht memiliki alasan kuat untuk merekrut Jonathan, di mana ia di musim ini telah tampil gemilang bersama Vitesse Arnhem dengan 16 penampilan yang mampu mencetak 9 gol dan menyumbangkan 4 assist. Ya, di sisi lain, Jonathan saat ini masih terus digadang-gadang akan menjadi WNI dan bergabung dengan skuad Garuda, di mana ia sempat membuka kemungkinan itu, akan tetapi ia akan memutuskannya tepat di akhir musim klub nantinya. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan masa depan anak muda yang satu ini. Semoga karirnya bisa terus menjulang dan suatu saat nanti ia bisa debut di GBK untuk membela skuad Garuda.
Pandit sepak bola Vietnam yaitu Pan Anto kini menilai bahwa timnas Indonesia terlalu dilebih-lebihkan di Piala ASEAN Cup 2024 ini. Menurutnya, kualitas pemain skuad Garuda sebenarnya sudah terlihat jelas di saat ditahan imbang timnas Laos pada Kamis kemarin. Dalam hal ini, Pan Anto menilai bahwa timnas Indonesia tampil kurang meyakinkan di saat ditahan imbang timnas Laos dengan skor akhir 3-3. Hasil ini tidak terduga, timnas Indonesia lebih berkelas bermain di kandang dan melawan Laos yang baru kalah 1-4 dari Vietnam, kata Pan Anto. Ya, lebih lanjut, Pan Anto pun memuji performa timnas Laos yang tampil atraktif dengan dominasi penguasaan bola, taktik, dan fisik. Kartu merah Marcelino pun disebut membuktikan bahwa tekanan yang diterima skuad Garuda sangat tinggi. Lebih lanjut, ia pun mengatakan, setelah 2 pertandingan tim lain sudah menunjukkan Indonesia tidak seperti yang diprediksi. Pemain rotasi mereka minim, pemain muda sudah tampil maksimal, tapi itu saja, jelas Pan Anto. Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat sepak bola Vietnam yang lain, yaitu Tindung. Ia mengatakan bahwa timnas Indonesia berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu efek kehadiran pemain keturunan. Ketika pemain-pemain itu tidak memperkuat timnas Indonesia, maka performa skuad Garuda menurutnya otomatis menurun. Level timnas Indonesia naik dalam beberapa tahun terakhir, namun level itu naik karena kehadiran pemain-pemain rotasi yang bagus dari Eropa. Ketika timnas Indonesia diperkuat sebagian besar pemain lokal, permainan mereka biasa-biasa saja, kata sang pengamat. Nama Jordi Weerman kini tengah ramai di media sosial mengenai dirinya untuk membela skuad Garuda. Ya, Jordi Weerman baru-baru ini kembali mengakui akan diproses oleh PSSI kepada media Belanda yaitu Voetbal Premier. Kepada Denny van Laar, Jordi mengaku bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI pada pertengahan 2024 yang lalu. PSSI sempat menghubungi saya pada Juli atau Agustus 2024 yang lalu. Mereka tanyakan kesediaan saya untuk dinusasi. Saya bilang bahwa saya siap bergabung dengan timnas Indonesia. Sejak jawaban itu, PSSI akan memulai prosesnya. Bagi saya itu sangat menyenangkan, ujar Jordi Weerman. Saya datang ke Indonesia dengan kesadaran diri sendiri dan merasa sebagai orang Indonesia, ujarnya menambahkan. Mengetahui podcast media asal Belanda tersebut, salah satu media olahraga nasional mencoba meminta klarifikasi kepada Arya Sinulinga. Kala ditanya oleh media tersebut, Arya pun membantah rumor Jordi Weerman yang akan diproses oleh PSSI. Tidak ada proses naturalisasi Jordi Weerman hingga hari ini, kata Arya Sinulinga. Ya, sebenarnya saat ini hanya ada 3 pemain yang dipastikan akan diproses oleh PSSI. Ketiga pemain tersebut adalah Tim Gepen, Diormark, dan Oli Romeni. Pelatih timnas Vietnam yaitu Kim Sang-sik kini sependapat dan memahami kekhawatiran coach Shin Tae-yong mengenai kondisi kebugaran pemain selama menjalani jadwal padat Piala ASEAN, di mana setiap tim harus memakan waktu perjalanan yang luar biasa dari satu negara ke negara yang lain. Ya, sejak Piala ASEAN 2018 mengubah format menjadi double, format di fase grup ini memang terasa berat. Setidaknya itu yang kini dikeluhkan oleh coach Shin Tae-yong, di mana coach Shin Tae-yong khawatir soal kondisi fisik para pemain yang kelelahan. Kekhawatiran itu pun dialami oleh pelatih timnas Vietnam yaitu Kim Sang-sik menjelang pertandingan dengan timnas Indonesia di grup B Piala ASEAN Cup 2024, di mana sebagai sesama pelatih, Kim Sang-sik mengaku memahami kekhawatiran yang diungkapkan oleh coach Shin Tae-yong mengenai kondisi pemain saat mengarungi Piala ASEAN Cup 2024 ini. Menurutnya, semua tim mengalami hal yang sama di ajang ini. Secara fisik mereka akan sangat lelah, begitupun secara mental, ujar Kim Sang-sik. Saya mengerti dengan apa yang disinggung oleh coach Shin mengenai kekhawatiran terhadap kemungkinan cedera pemain. Saya juga memahami semua tim bermain dengan kondisi yang hampir sama, lanjut Kim Sang-sik. Ya, menjelang menghadapi timnas Indonesia, timnas Vietnam memiliki waktu istirahat yang lebih panjang setelah kemenangan 4-1 di markas Laos di matchday pertama, di mana timnas Vietnam menjadi tim yang tidak bertanding di matchday kedua. Itu artinya setelah pertandingan kontra timnas Indonesia, timnas Vietnam masih akan menghadapi 2 pertandingan dengan jadwal yang lebih ketat dari sebelumnya. Dingin. Dingin. Biasa. Tendang orang boleh jalan. Betul. Kayak sekarang sore.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.